Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh solehah. Hari ini Ustazah akan memberikan materi tentang bahasa Indonesia. Tema 6, kemudian tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari apa ya? Hari ini kita akan mempelajari bagaimana memperkirakan isi teks dari judulnya, dari kata kuncinya. Kita pelajari bersama. Oke. Kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi adalah teks non-fiksi dulu kita ketahui. Apa sih teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Lalu apa bedanya dengan teks fiksi? Ya, teks fiksi itu merupakan teks yang ditulis berdasarkan cerita yang bisa dibuat sendiri, kemudian dia tidak tergolong dari cerita nyata. Bisa fiksi seperti dongeng, kemudian seperti legenda, kemudian seperti fabel atau mite. Nah, kalian sudah mempelajari teks fiksi sebelumnya, kemudian sekarang muncul teks non-fiksi. Kemudian informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judul teks. Selanjutnya, kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks. Kita amati 3 judul ini. Yang pertama, lingkungan sekolah yang sehat. Kemudian lingkungan rumah yang sehat. Kemudian yang ketiga, mengetahui bahaya COVID-19. Nah, dari 3 judul ini, kita bisa tahu kata kuncinya. Kata kunci itu apa ya? Oke, kata kunci adalah kata-kata yang sering muncul sebagai kunci dari satu teks itu mengemukakan atau menyampaikan informasi. Yang pertama, kata kunci yang bisa kita dapat adalah dari judul ini adalah lingkungan, kemudian sekolah, kemudian sehat. Nah, dari ini kita bisa tahu lingkungan itu apa sih? Kemudian sekolah itu juga apa, menjelaskan tentang sekolah. Kemudian sekolah yang sehat itu juga seperti apa. Yang kedua, lingkungan rumah yang sehat. Sama seperti yang di sekolah tadi. Jadi kata kunci yang pertama adalah lingkungan, rumah, kemudian sehat. Kemudian mengetahui bahaya COVID-19. Ini judul yang berbeda sendiri dari yang kedua tadi. Mengetahui bahaya COVID-19. Dari sini kata kuncinya adalah sudah kita tahu COVID-19, kemudian bahaya COVID-19. Dari sini kita juga tahu, berarti yang dicari tahu adalah COVID-nya dulu. COVID-19 itu apa? Kemudian bahayanya itu seperti apa? Itu gambaran kalau isi teksnya seperti itu. Nah, kata kunci dari judul teks yang disebutkan tadi dapat digunakan untuk mengkirakan isi teks. Dengan menentukan kata kunci pada judul-judul di atas, kita dapat memperkirakan isi teksnya. Nah, coba aktivitas yang pertama kita baca di halaman 6, buku tema 6. Silakan dibuka. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kita memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dan ketentraman tinggal di suatu lingkungan. Namun, untuk mewujudkan kenyamanan dan ketentraman, kita juga harus melaksanakan kewajiban selalu menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal kita. Misalkan dengan melaksanakan kegiatan kerja bakti setiap hari Minggu. Dengan demikian, semua masyarakat dapat merasakan manfaat menjaga lingkungan yang dilakukan bersama-sama. Kira-kira judulnya apa ya? Yang pertama kita bisa memperkirakan judulnya seperti ini, kebersihan lingkungan di masyarakat. Misalkan judulnya seperti itu. Kemudian di dalamnya kok ada muncul hak dan kewajiban. Berarti kita juga bisa memperkirakan judulnya seperti ini. Hak dan kewajiban membersihkan lingkungan di masyarakat. Bisa seperti itu. Bagaimana dengan kalian?
kalian bisa menentukan beberapa judul yang menurutmu kalian pantas. Kemudian apa alasannya? Kata kunci dari bacaan tersebut adalah kebersihan, lingkungan, kemudian hak dan kewajiban. Kita bisa menguraikan semuanya. Nah, dari tersebut, kata kunci tersebut, judul teks non-fiksi dapat mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks. Kita dapat menentukan kata kunci tersebut pada judul teks non-fiksi. Nah, aktivitas yang kedua, coba seksama kita baca bagaimana remaja dan kelestarian lingkungan pada buku tema 6. Kita baca bersama-sama. Remaja merupakan generasi muda penerus bangsa. Masa remaja merupakan peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja dipenuhi rasa ingin tahu dan semangat belajar yang tinggi. Oleh karena itu, sosok remaja diharapkan dapat berperan serta dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Dengan demikian, remaja dapat belajar banyak. Pelajaran tersebut dijadikan bekal untuk masa mendatang. Lanjutannya, kalian bisa baca juga. Jadi di dalam bacaan tersebut, kita tahu bagaimana langkah-langkah memperkirakan isi teks. Yang pertama, cermati judul teks dengan seksama. Kemudian garis bawahi kata kunci yang terdapat dalam bacaan. Catatlah hal yang berkaitan dengan kata kunci. Kemudian tulis kalimat yang menunjukkan hubungan antar kata-kata yang telah dicatat sebagai perkiraan isi teks. Coba kita back lagi. Nah, yang pertama kata kunci yang kita temukan adalah remaja. Remaja. Kemudian ada lagi kalau misalkan ada masyarakat di sini. Ada masyarakat, kegiatan di masyarakat. Kemudian di sini juga ada beberapa kelestarian lingkungan. Ini juga menjadi kata kuncinya. Bagaimana remaja itu melestarikan lingkungannya. Kemudian muncul ada kekreativitasan masa remaja sehingga lingkungan tersebut lebih asri. Kemudian yang terakhir, peran remaja. Nah, dari sini kalian bisa menemukan beberapa kata kunci dengan langkah-langkah memperkirakan isi teks. Yang pertama, kata kunci yang ditemukan adalah remaja, asri, lingkungan, kelestarian, dan yang terakhir adalah kalian bisa menemukan kata kunci dari bacaan tersebut dengan sebanyak-banyaknya. Kalian bisa menguraikan dalam satu teks penuh. Coba setelah kata kunci kalian temukan, kalian bisa menentukan maknanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mulai dari remaja pengertian atau maknanya apa, mulai dewasa, kemudian lingkungan adalah daerah atau kawasan yang sebagainya termasuk di dalamnya, kemudian asri hingga sedap dipandang mata. Nah, dari sini kalian bisa telaah. Nah, coba kita uji coba ya. Bacalah judul teks berikut. Mencegah bahaya penyebaran virus COVID-19. Kata kunci yang terdapat dalam judul tersebut adalah mencegah. Kemudian bahaya penyebaran sama COVID-19. Perkiraan isi teksnya yang pertama bisa menjelaskan arti virus dulu. Kemudian menjelaskan munculnya COVID-19, bahaya COVID-19, kemudian cara mencegah penyebaran. Akhirnya judulnya menjadi mencegah bahaya penyebaran virus COVID-19. Seperti itu. Apakah kalian sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semangat belajar, tetap semangat ya. Untuk kelas 6, Ustazah harap tetap semangat belajar, jaga protokol kesehatan, tetap makanan yang berserat dan bervitamin tentunya. Oke. Sekian dulu dari Ustazah. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.